Bau busuk korupsi kembali mencuat dari industri migas Indonesia. Di penghujung Februari tahun 2025, publik dikejutkan oleh pengumuman Kejaksaan Agung yang menetapkan 9 tersangka dalam kasus korupsi besar-besaran di PT Pertamina. Skandal ini bukan sekadar soal kerugian negara yang mencapai 193,7 triliun rupiah, melainkan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Minyak, yang seharusnya menjadi penggerak bangsa, malah jadi ladang keuntungan kotor segelintir orang. Kemarahan masyarakat memuncak saat terkuat dugaan pengoplosan BBM, Pertalite diduga dicampur lalu dijual sebagai Pertamax dengan harga lebih mahal. Kekecewaan, kemarahan, dan rasa tertipu bergema di media sosial. Belum reda keterkejutan itu, nilai tukar rupiah ikut terpuruk, seolah menjadi korban lain dari praktik curang yang telah berlangsung bertahun-tahun. Apa akar masalah ini, bagaimana dampaknya bagi negeri, dan masih adakah harapan untuk memulihkan kepercayaan? Kasus ini berawal dari periode 2018 hingga 2023, ketika tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina mulai menunjukkan kejanggalan. PT Pertamina Patraniaga menjadi pusat perhatian karena dugaan praktik pencampuran BBM yang merugikan negara dan konsumen. Skemanya sederhana namun licik, Pertalite yang lebih murah dicampur untuk menghasilkan BBM sekelas Pertamax, lalu dijual dengan harga premium. Kerugian tak hanya dari permainan harga BBM dalam negeri, ada pula kerugian dari ekspor impor minyak mentah, transaksi broker, hingga subsidi yang tak tepat sasaran. Skandal ini ibarat bom waktu yang akhirnya meledak di awal 2025. Kejaksaan Agung bertindak cepat. Setelah menetapkan 7 tersangka, termasuk petinggi seperti Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga dan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, 2 nama baru ditambahkan pada tanggal 26 Februari tahun 2025, Maya Kusmaya dan Edward Corner, pokok kunci di bidang pemasaran dan perdagangan Pertamina Patraniaga. Namun, penegakan hukum hanyalah satu sisi. Di sisi lain, publik yang merasa dikhianati tak tinggal diam. LBH Jakarta dan CLIOS membuka pos pengaduan untuk menampung keluhan rakyat. Ratusan aduan masuk, dan wacana gugatan bersama mulai mengemuka di berbagai forum publik. Badai korupsi ini tak hanya melanda Pertamina, tetapi juga mengguncang ekonomi nasional. Dampak paling nyata terlihat pada nilai tukar rupiah yang tertekan terhadap dolar AS. Analis pasar menilai skandal ini memperparah beban rupiah, yang sudah lemah akibat tekanan eksternal seperti kebijakan perdagangan AS dan inflasi global. Pada akhir Februari tahun 2025, rupiah berada di level Rp16.520 per dolar AS, dengan ancaman menembus Rp17.000. Investor mulai ragu, beberapa menarik diri dari pasar lokal, dan sentimen negatif semakin membesar. Di media sosial, kemarahan publik meluap. Tagar-tagar korupsi Pertamina dan tagar Pertamina Patraniaga menjadi viral, mencerminkan kekecewaan terhadap raksasa energi yang gagal menjaga amanah. Pertamina bahkan memuncaki Liga Korupsi Indonesia, satir digital yang ramai di platform X. Ini bukan sekadar candaan, melainkan gambaran betapa muaknya masyarakat. Pertamina berupaya meredam gejolak dengan menegaskan komitmen pada proses hukum dan transparansi, serta memastikan distribusi energi tetap berjalan. Namun, bagi banyak orang, pernyataan itu terasa hampa. Publik menginginkan tindakan nyata, pengembalian hak konsumen dan jaminan agar skandal serupa tak terulang. Skandal ini mengajarkan satu hal, kepercayaan publik terhadap institusi vital seperti Pertamina sangatlah rapuh. Pertamina bukan sekadar perusahaan, ia adalah simbol kemandirian energi bangsa. Namun, simbol itu kini retak, diterpa korupsi yang melibatkan petingginya sendiri. Pemulihan tak cukup dengan proses hukum yang adil. Pertamina harus membuktikan keseriusannya, mengembalikan kepercayaan rakyat melalui pengakuan kesalahan, pertanggungjawaban tegas, dan langkah nyata yang terasa manfaatnya. Publik tak lagi mau mendengar janji kosong. Kita berharap kasus ini jadi titik balik, bukan sekadar berita heboh yang dilupakan, tetapi pemicu perubahan besar untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan energi negeri benar-benar untuk rakyat, bukan untuk kantong segelintir orang. Sebab, jika energi bangsa saja dikorupsi, apalagi yang bisa dipercaya?